سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Terakhir sampai begini. Qauluhu bednya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa yaqulu al-akhar man kana yas'amu fan najahu ba'idu wa 'alaihi idrakul fakhari syadidu man la yuwasu lailahu binaharihi talaban lima yabghi falaysa yasudu. Man utawi sabane wong kana iku ana sapa man yas'amu iku apa pesimis buat tulis pesimis ya monggo. Man utawi sabene wong kana iku ana sapa man yas'amu iku pesimis sapa man fanajahu mongko utawi sukses fanajahu mongko utawi kesuksesan utawa sukses berhasil ba'idu iku ado ba'idu iku ado. Iki nek sing enak wa idrakul fakhari lan utawi nututi kebanggaan. Wa idrakul fakhari lan utawi nututi kebanggaan. Wa idrakul fakhari lan utawi nututi kebanggaan. Alaihi ing atase man alaihi ing atase man syadidu iku dadi abad syadidu iku dadi abad man utawi sabane wong la yuwasilu iku ora nyambung sapa man la yuwasilu iku ora nyambung sapa man lailahu ing dalem wektu bengine man lailahu ing dalam waktu bengine man binaharihi kelawan rinone man binaharihi kelawan rinone man talaban krana golek nyupreh talaban krana golek utawa nyupreh lima marang barang ya bagi kang kepengin sapa man ya bagi kang kepengin sapa man falaisa mongko ora ana sapa man yasudu iku bakal mimpin sapa man yasudu iku bakal mimpin sapa man. Jadi kita flashback lagi beberapa waktu lalu bahwasanya para ulama-ulama yang berhasil menjadi pionir-pionir dalam ilmu-ilmu syariat, mereka itu bisa mencapai makam keimaman itu tidak diperoleh secara warisan. Nek Gus warisan akeh, tapi apakah setiap Gus itu mesti kiai? Nek koyo aku jarang-jarang misalnya. Apa aku kiai, aku rada kiai ku jarang-jarang jarene. Jadi tapi nek kiai duwe Gus biasa. Tapi nek Gus dadi kiai jarang. Ya akeh lah mesti. Apakah ilmunya Gus itu warisan apa dia usaha sendiri kira-kira? Usaha sendiri. Kayak dene sinten nggih? Syekhul Islam iki kita ngomong Wahabi sithik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak punya anak. Karena tidak orang kawin. Iki sampean-sampean yang mau mengikuti jalur sunyi monggo. Jalur sunyi mungkin kayak Pak Faiz ora kawin-kawin mungkin
mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Imam Nawawi. Tapi Ibnu Taimiyah itu luar biasa, punya anak-anak keilmuan yang banyak. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir pionir dalam masalah ilmu tafsir. Ada yang namanya Al-Imam Az-Zahabi yang terkenal dengan karangannya Syiar A'lamin Nubala, ana selawe jilid tahbir iku. Sampeyan ra usah tuku PDF ae downloaden. Ya, ora bakal kuwaca. Ora alim, nek ra alim tuku kitab ku eman. Nek ngalim tuku kitab ora eman. Syiar A'lamin Nubala, beliau pionir dalam ilmu hadis. Al-Imam Ibnul Jauzi, itu yang murid Ibnu Taimiyah juga. Pionir dalam masalah ilmu tasawuf. Lu Wahabi kok iso di murid tasawuf ya, dua murid hadis, dua murid tafsir. Artinya ilmu niku tidak model warisan gitu loh. Ya bener warisannya para nabi dan para rasul, tapi harus dicari. Makanya orang ono misalnya jenengan itu kok mondok goblok balik-balik pinter dhewe ku ora ono. Mesti kudu ono tirakate. Rak ketang misalnya turun di gini kelasan minimalnya ada ilmu yang masuk. Artinya sampean itu jangan berharap menjadi orang yang besar kalau tidak ada usaha. Jangan berharap menjadi orang yang cerdas kalau tidak ada belajar. Makanya harus temenanan. Ora ono ceritane ulama-ulama iku sing laduni mawon iku mesti ono usahane. Kayak Imam Nawawi iku laduni semuanya. Ya, Imam Nawawi itu laduni, Imam Syafi'i bener cetok. Laduni sekali baca kitab langsung hatam apal, bisa. Laduni tah mboten. Awak dhewe ngapalno Alfiyah mbok gak bangga kok ya. Mana sing ngapalno Quran niku kira dadi halaman iki angel rak karuan ya. Itu emosi itu dipangan Qur'ane ya. Eta mboten. Tapi Imam Syafi'i itu laduni. Sak laduni Imam Syafi'i itu tetap masih belajar. Pripun niku? Padahal umur 17-18 tahun sudah mencapai makam muftian. Mufti beliau. Jadi ana wong takon jawab ya beliau ngono. Iku ceritane gak ono sing leha-leha. Ceritanya ndak ada yang santai-santai. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita sudah pernah ceritakan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini orang yang fanaknya lebih banyak daripada sadarnya. Nek mboten paham fana iku gamane gendenge iku luwih akeh daripada warase. Tapi gendeng apa? Gendeng sing napa hubungane kewalian. Nah iku gendeng krana kelingan Gusti Allah. Ngono ae kitabe akeh. Ngono ae kitabe akeh. Wis buta. Kemudian butanya dari saat kecil salate ora kalah karo para imam-imam sadurunge. 1000 rakaat bisa beliau. Salat duha pirang ewu rakaat dari satu masjid ke masjid ya enggak? Nek masjid tutup menek film masjid. Nah awak dhewe iki iso menek metu ke sekolahan bolos. Ya mboten Imam Haddad masyaallah. Padahal buta loh. Dalam masalah fikih buta niku termasuk dorir itu termasuk orang yang uzur kan. Misalnya saiki omahe misalnya pinggir alun-alun. Di situ kan trafiknya banyak. Sementara dia cedak masjid. Misalnya omahe Ramayana, misalnya mangkat dhewe kira-kira ketabrak ta mboten? Ketabrak ta mboten? Lah Imam Haddad tidak seperti itu. Kalau seandainya Imam Haddad tinggal di Ramayana, masjidnya gini Masjid Agung iku ya tetap mlaku beliau. Tetap mlaku karo golek kanca. Nek kowe pusing wutok kowe kira-kira langsung hidupmu suram apa ndak Suram, Masya Allah. Jadi semuanya mencapai makam keimaman, makam keilmuan yang tinggi itu ada usahanya. Maka dikatakan di sini, maka nayas amufan najahu itu. Orang yang bawaannya pesimis, aku kata era iso iku. Aku mending di sini mojok sendiri, introvert aja di pojokan. Orang introvert kira-kira apakah dia akan menjadi orang keren? Kan tidak mungkin. Makanya kata beliau, maka nayas orang yang pesimis, keadaannya selalu pesimis fan najahu itu maka dia kesuksesan akan jauh. Misalnya wis ngerti awak dhewe goblok. Gendeng ora iso maca kitab. Kok ora gelem melu sorogan, mboten kula mboten kelase niku. Wah kanca-kancane do pinter-pinter. Enten ta mboten ngoten niku. Akeh ya, akeh. Yo malah goblok terus fan najahu itu dia tidak akan mencapai kesuksesan. Kayak dene wong-wong sing sakniki napa jenenge sing ngaku-ngaku seneng ulama tapi nek ngaji karo ulama emoh dengan alasan apa? Isin merasa tidak pantas.
Iku ngono ku kira-kira pinter agama ta mboten? Mboten nonton. Nah wong-wong biyen Masya Allah kita lihat bagaimana cara pendekatannya Rasulullah dengan orang-orang Badui. Gelem dicedeki ta kira-kira? Gelem, harusnya ulama ya insya Allah kalau dideketin sama orang-orang Badui pun seperti model-model kita juga mau gitu. Orang Badui kan ada yang lebih parah daripada kita kan. Ngomong ceritain yang sahabat-sahabat gini hadis-hadis ceritakan takon Kanjeng Nabi tengah-tengah khotbah. Ini cara saya kayak di kampung saat masjid ya. Bayai nun sewu, hop delok tak takon misalnya nek menara ana khotib lagi khotbah langsung kira-kira iki mau ana badui siji lewat. Bayai kira-kira gradone kapan misalnya kayak ngono. Kan di kampung, tapi kan Nabi ndak. Jadi ulama itu mereka seperti dalam hadis yang kita bahas waktu lalu malam Senin atau malam Selasa, al ulama umanaullahi ala khalqihi. Para ulama itu adalah amanat-amanat atau penyampai amanatnya Allah Subhanahu wa taala untuk para makhluk. Nek pengen ngerti kersane Gusti Allah ya takon ulama. Makanya kembali lagi kesuksesan itu tidak akan bisa diraih kalau kita menjadi orang yang tidak terbuka, orang yang tidak berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Ibaratnya ngeten. Dalam sebuah lingkaran Anda ada di sini. Anda ada di titik ini misalnya. Lingkaran ini adalah kekuasaan Anda. Nyaman tak mboten? Wah, aku iso baca kitab, nyaman. Oh, aku iso nyapu, nyaman ya. Gampangnya ini, lingkaran ini adalah lingkaran kemampuan Anda. Tapi orang yang model lingkaran kecil ini banyak apa enggak? Yang menguasai lingkaran kecil ini banyak apa enggak? Banyak kan? Otomatis ketika ada lingkaran yang lebih besar, yang di luar kemampuanmu, kamu merasa kerdil apa enggak kira-kira? Paham nggih? Cilik, ujug-ujug ana sing gedhi, nampan ora ana nampan ndak kira ya. Paham nggih? Lingkaran kecil kemudian bayangkan sampingnya ada lingkaran besar dan ini yang dikuasai orang lain. Kira-kira Anda ketika kumpul sama orang ini kena mental apa enggak? Kena mental kan? Nggih. Makanya orang kalau pengen sukses itu jangan di zona ini. Artinya zonanya nyaman, harus keluar. Coba. Kok misalnya munggah berusaha masuk ke lingkaran yang lebih besar, kok dibandemi, tetap kudu balik munggah meneh ojo terus dok kene, mangke jenengan enggak bisa. Ya seperti Kudus Timur kalau semoga ini orangnya nonton ya. Dikon dadi khotib, dikon dadi apa jenenge? Bilal mawon lho ya Allah Gusti. Bilal karo ngomong tutorial salat khusyuk. Etok lara, mbok iki lara temenan ta? Wong mulai. Ayo muga-muga nonton. Nah, ini artinya dia terlalu zona nyaman, menjadi gus ya anak kiai tapi enggak ngalim biasa gitu loh. Jadi zona nyaman ini kita harus keluar, harus berani melakukan ekspansi atau istilahnya melakukan terobosan baru. Kira-kira bisa enggak meraih apa yang diraih orang lain. Kalau kamu terlalu nyaman di sini, beki kutok, aku isone mau nyapu, aku isone mau ngepel lantai, iso ngelap kaca, ya wis iku tak isomu. Tapi nek sampean manu mencoba keluar, aku ora iso maca kitab kok, tapi aku pengen iso. Misalnya kayak ngono, diusahakan sorogan sing paling galak lho kene sapa iki Mudabir ya. Ra ono, berarti sing paling galak aku saiki. Nah, misalnya sorogan, cah cilik-cilik, bocil-bocil FF ini langsung maju Gus, kalau pengen sorogan kali jenengan, yo salah tak keplak kowe, kan ngono ra. Itu harusnya keluar dari zona nyaman. Cah saiki ora ngono re, wis hafal Quran tapi ora wani tes re. Wis hafal Quran ora wani tes wong 10 hataman tok padahal ya. Ya Allah itu zona nyaman Anda berarti. Kemudian kalau sudah keluar dari zona nyaman, kok sampai suwe ke yang lebih besar, akhirnya menjadi punya lingkup yang besar. Dari kecil ini bisa gede. Ya enggak, paham enggak? Nah, makanya sampean itu jangan terlalu nyaman lah. Kayak nang pondok itu alasan mudabir kesuwen nang pondok itu asline durung siap. Yo artinya zona nyaman kamu berarti. Belum berani dites Quran misalnya. Paham nggih? Kemudian wa alaihi idrakul fakhari syadidu. Kalau orang introvert aja sukses susah, apalagi untuk mendapatkan kebanggaan. Kebanggaan itu kehormatan, kemuliaan, ya, pangkat yang tinggi, makom keimaman, makom keulamaan. Itu pasti akan lebih susah. Hati-hati Gus Pur, sampeyan iki aja terlalu nyaman dengan
status status penyandang cacat ora deh. Status apa jenenge anake si Hamim, jangan terlalu nyaman sampean. Bener kono cewek kabeh, tapi Anda harus alim ben gak dikudeta sama Rizky ngono. Rizky kan wis tekan nyaman lah, kowe siduk Al-Fatah iki nilainya sudah jauh beda ya. Nah, jangan sampai dikudeta sama Rizky. Jadi kayak Gus Pur ini apalagi khususnya Mas Pur, kemudian di mau sing anake Kiai sapa? Iki lho Gus Ganteng sapa jenenge? Haidar iku aja kanu. Mulai iku aja dolanan karo santri. Rada anu ta, rada jaim sithik. Aku ki ngalim ngono lho. Rada jaim sithik. Iku carane ngalim iku kepiye? Wong duwe pondok kok isih dolanan karo setinan karo santrine. Jadi nek mulai kudu setinan karo santrine ndek kono iku. Kan anu ya jelek banget ya. Ya dolanan tapi ketok ngalim sithik mimpin rotib iso kan ngono cah ngimami iso. Bar usah ngimami bak kok sing ngimami kan ngono. Jadi orang-orang yang punya pondok khususnya itu memang harus sering keluar dari zona nyaman. Bukan hanya yang punya pondok lah, konco-konco yang lain. Tapi yang punya tanggung jawab artinya ditunggu sama umat, ditunggu sama santriku, zona nyamannya jangan terlalu lama. Kalau yang lain lama kok sing iku zona nyaman anjir rak pondok rak penting wong urip nang donya pira-pira. Pun. Nggih, orang yang tadi dikatakan orang yang pesimis dia selalu jauh dari kesuksesan dan apalagi mendapatkan kebanggaan kemuliaan juga akan lebih susah. Kata beliau di antara triknya agar menjadi orang yang sukses, man la yuwasilu lailahu binaharihi talaban lima yabghi falaysa yasudu. Barang siapa yang tidak terbiasa melekan bengi, kasarane ngoten. Awak dhewe sih Masya Allah sudah sering melekan lah ya. Melekan tapi dengan hal-hal yang tidak penting ya. Biasanya ki yo ngobrolno apa, aku di awan ngene-ngene kok ketemu ning dalan wong ayu misalnya. Itu kan bahasan-bahasan yo nom-noman perlu dibahas. Di umur-umur Anda itu perlu dibahas. Tapi presentasinya jangan terlalu banyak. Jadi yang dimaksud ini melekan itu apa? Melekan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya di konco-koncone dituru sampean ngaji, konco-koncone dituru sampean mutolaah, kanca-kancane dituru sampean deres. Wah, kan ngono niku. Menggunakan waktunya untuk waktu tidurnya untuk hal yang bermanfaat. Maka ketika dia orang yang tidak mau menggunakan waktu malamnya, gak gelem melekan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mencapai apa yang diinginkannya, mencapai apa yang diidam-idamkannya, falaisa yasudu, maka dia tidak akan menjadi pemimpin. Gus Hatta barang itu kudu dipikir, ojo koyo bapakmu. Dadi rada keren sithik lho. Bapakmu iki ora umum temenane. Sing mulang pondokmu yo ibumu, sing nyemak santrine yo ibumu, pakmu ngerongkang-ongkang sikil tok. Gas, yo jujuk duwe adi mbah kowe. Ya Allah, ya cocok, tapi ya piye sih, itu kan tiba keramat gandul saka ngono ya, Mbah Mun dan karena nasab ya. Ini saya takut nasab ini akan pudar nanti, gak ada yang kenal Ataya, ya bahaya itu. Jadi perlu kamu ini keluar dari zona nyaman. Benar kalau sampai nanti kepengen ke Yaman itu ada benarnya. Ben saelek-eleke santri turune tahun ning Yaman kan rada mulya sithik ya. Dadi apa-apa, keluar dari zona nyaman, ngrasakno panase Yaman kaya apa, sedak para wali. Mulai diagung-agungkan padahal isih pekok ae goblok. Ya, pokoknya kita ini yang sudah di zona nyaman harus berani untuk apa? Untuk keluar dari zona nyaman. Kita lihat sirahnya para ulama. Wa kana lan ono wa kana lan ana al-imamu sapa al-imam Zainul Abidin Ali Zainal Abidin, cucunya cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain. Jadi para habaib niku rata-rata diambilnya dari Ali Zainal Abidin. Ada yang mengatakan Alawi itu ada yang mengatakan dari Ali Zainal Abidin yang ini. Ya. Ada yang mengatakan di bawahnya lagi. Tapi kebanyakan mengatakan kalau
Sayyidina Ali Abi Alawi, ya, kan Alawi dari kata Ali, ya yang dimaksud Ali siapa? Ali Zainal Abidin. Ya, jadi beliau itu cucunya Rasulullah yang termasuk selamat. Jadi kalau di Muharram tanggal 10 Syuro niku ada peristiwa Karbala. Karbala itu sebenarnya peristiwa apa? Sebenarnya itu peristiwa di mana terbunuhnya Sayyidina Husain dan keluarganya. Yang disisakan di antaranya yang disisakan masih bayi itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya ndilalah mawon takdiri Gusti Allah ingin menjaga nasabnya Kanjeng Nabi biar bisa kita nikmati. Seandainya kok sampai saat ini tidak ada para habaib, tidak ada para sadah, tidak ada para syarifah, para habaib, itu dunia ini pasti sudah hancur. Kenapa? Kata dalam Imam Haddad, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ketahuilah Ahlu Baitil Mustafa, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang suci, mereka hum amanul ardi. Mereka adalah pengaman bagi bumi dan penghuninya. Jadi nek ana habaib dunia iki mesti wis kiamat, ngoten. Dan kata Kanjeng Nabi di hadis yang lain dikatakan sesungguhnya Al-Qur'an dan para habaib, Al-Qur'an wa ahlu baiti bahasanya Kanjeng Nabi. Al-Qur'an dan para habaib keluarganya Kanjeng Nabi, mereka sampai hari kiamat akan berkesinambungan. Selalu berjalan bersama. Ini ngomong mayoritas habaib, bukan minoritas habaib yang melenceng. Ada habaib yang melenceng itu ada yang masuk Syiah, ada yang bahkan Wahabi juga ada. Ono habaib sing Wahabi, habaib ana maulid ya ono. Iku wong ngene jeteh iku ono. Tapi kebanyakan habaib itu kan Masya Allah satu aliran ya. Kita kenal anggar habaib seneng maulid, habaib seneng rotib ya. Habaib seneng istighosah, sama dengan kita. Jadi habaib dengan Al-Qur'an itu selalu akan bersama hingga nanti di akhir kiamat. Bahasanya hatta yarida alayal haudha. Sampai saya tunggu nanti mereka datang ke telaga Al-Kausar. Ditunggu sama Rasulullah sampai kiamat. Jadi terjamin. Nek ana saiki misalnya ada orang mengatakan Habib udah mati semuanya, tidak ada Habib sekarang, tidak ada keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalih bahwasanya peristiwa Karbala, di peristiwa Karbala tersebut cucu-cucunya Rasulullah sudah dibunuh semua. Maka bisa kita jawab, kalau memang benar-benar dibunuh, berarti hadis yang tadi Kanjeng Nabi bohong dong, iya gak? Bahkan bisa dikatakan Al-Quran bohong juga, karena Al-Quran dengan melalui lisannya Rasulullah mengatakan Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad kepada mereka, sungguh dalam dakwahku ini aku tidak mengharapkan imbalan dunia illal mawaddata fil qurba. Hanya satu pesanku, apa? Al mawaddah fil qurba. Sayangilah, hormatilah, ya kan? Muliakanlah keluargaku. Ini ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu relevan sampai kapan? Di zamannya Kanjeng Nabi tok apa sampai hari kiamat? Hari kiamat. Kalau kok ada mengatakan wong gak ana habaib saiki, gak ana puturun Kanjeng Nabi saiki, berarti kaya ibtalu ma fil Qur'an. Mengatakan Al-Qur'an itu salah. Kafir ta mboten? Murtad, jelas murtad. Iman dengan ayat, tidak iman dengan ayat yang lain, itu wis murtad. Makanya ulama itu ada konsep yang namanya al-jam'u bainan nusus ya. Mengumpulkan cara menggabungkan antara nas-nas yang kelihatannya kontradiktif atau kelihatannya saling bertentangan. Ini masalah usul fikih. Maunya anda bawa sampai usul fikih mau piro regane apa? Bijine wingi. Allah. Jadi ahli bait itu keaslian mereka. Apa ya istilahnya, legalitas mereka sampai hari kiamat itu betul-betul ada, itu memang ada. Memang sah secara nas, sah secara nasab. Tapi sampean yang ini pesek-pesek sudahlah, tidak usah ngarep-ngarep jadi Habib. Ya, saya juga aslinya pengen jadi Habib ya. Kalau ada sertifikat beli Habib saya beli itu ya. Ya dengan ngedol ginjal aku rela, penting kan jadi putunya Kanjeng Nabi. Tapi Habib kan butuh kita. Kita sebagai umat kan mereka butuh
disayangi sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menyayangi mereka siapa kalau bukan kita ya. Makanya enggak usah iri sama habaib-habaib ya. Beliau mendorong kita menjadi anak buah ya sudahlah. Tapi kan kita bisa mengimbangi mereka dengan ilmu, mengimbangi mereka dengan amal. Tapi indelalah mawon memang takdir Gusti Allah. Semua makam kewalian yang ada di dunia ini dari kutub sampai wali-wali cilik-cilik itu disabet kabeh karo para habaib. Kok misalnya di antara kita mungkin tara ya. Ya katakan di antara kita ada yang menjadi waliullah, itu pasti karena barokahnya habaib. Kita lihat guru-guru guru-guru para wali sing enggak punya nasab sampai Kanjeng Nabi. Mereka seperti yang dikatakan Habib Ali Usman Ba'akil, mereka itu sebenarnya punya guru-guru futuh atau guru-guru mursyid yang berkalangan dari para habaib. Tetap khidmahnya karo sapa? Habaib. Jadi karena barokah Habib iki ndak iso dadi wali, ngono iku akeh. Akeh wis tau aja mikir-mikir dadi wali, aja mikir-mikir dadi Habib. Wis apa meneng nikahi Syarifah, kurang ajar temenan. Walaupun saya pernah punya cerita dengan Syarifah ya, tapi alhamdulillah tidak diteruskan. Iku kalau Anda kok sampai Syarifah rata-rata ayu-ayu ya. Rata-rata Masya Allah awake gede-gede ya. Empuk ngono matae. Tapi kok sampean seneng mbek Syarifah kok niat kawin kan sampean sing lanang. Yo aja. Iku namanya merusak keturunan itu namanya ya. Akhirnya kan anaknya enggak jadi Habib ya. Anaknya enggak jadi Syarifah, repot kan. Engko tekan Kanjeng Nabi karepan Kanjeng Nabi kula nikahi putune jenengan dikuampleng tuh ya kira-kira. Dasar perusak keturunan misalnya. Yo Kanjeng Nabi sih enggak bakal seperti itu, tapi yang marah kan yang lain kan. Yang marah kan yang lain bukan enggak mesti Kanjeng Nabi. Nah, kita lihat wa kana al-Imam Zainul Abidin Ali Zainul Abidin. Wa kana lan ono al-Imam Zainul Abidin sapa al-Imam Ali Zainul Abidin. Apa yang dilakukan? Yusolli iku salat sapa al-Imam. Yusolli iku salat sapa al-Imam kullalailatin ing dalem saben-saben wengi. Kullalailatin ing dalem saben-saben wengi al-faraqatin ing 1000 rakaat. Salat sunah 1000 rakaat. Terus wa kanal imamus Saqqaf lan ana sapa Imam Abdurrahman As-Saqqaf yang menjadi yang mana semua Saqqaf itu kembali sama beliau Abdurrahman As-Saqqaf. Yaqra'u iku maca sapa Imam. Yaqra'u iku maca sapa al-Imam. Maca apa? Maca Quran. Zaman semono gak ana WA-an ya. WA-an saiki kan dari skip saka Instagram, TikTok. Golek meneh sing ayu-ayu ndi. Iki kan nek kowe di Ramadan ngono ta pas liburan ya. Yaqra padha maca tapi maca HP ya. Yaqra iku maca Quran sapa Imam Saqqaf. Arba'a khatamatin ing petang kataman. Arba'a khatamatin ing petang khataman Al-Qur'an fil laili ing dalem sewengi. Wa arba'a khatamatin insyaallah kan. Wa arba'an lan ing patang khataman fin nahari ing dalem wektu rino. Nih, Al-Imam Ali Zainal Abidin nek salat sunah niku sampai 1000 rakaat. Nek dibayangke dengan bacaan yang pastinya panjang, enggak seperti kita. Kita pun bacaan pendek itu rasanya suwi ya. Beliau itu pasti bacaannya panjang. Jangan samakanlah makom wali dengan makom yang abal-abal wali. Awak dhewe abal-abal. Sakit terawehan mawon awak dhewe sudah beda. Terawehan 23 rakaat sak jam sithik ngono mawon wis gremeng. Lagi 45 menit loh. Ngono kita kan kemarin terawih di sini ya, terawih di sini. Kono jamaah masjid kono sudah mulai wis ya erak karuan atine. Wis kemeropok kok kalah kene. Salat kok kalah pikirane. Salat ora cepetan. Jadi Masya Allah, Al-Imam Ali Zainal Abidin itu kenapa sampai 1000 rakaat? Itu bukan karena beliau menetapkan, oh aku salat wengi iki 1000 rakaat mboten. Awalnya 2 rakaat tok. Awalnya 2 rakaat tok. Kok rasane nikmat? Ketagihan. Nah, 2 rakaat meneh. Ya Allah nikmate meneh Gusti. Allahu Akbar. Ngono terus sampai subuh. Ngono terus sampai subuh. Awak dhewe kan mboten. Allahu Akbar. Imam Ijik maca Fatihah kok sik. Aldolin amin. Terus bismillahirrahmanirrahim durung akhir ayat ojo takbir kok sik.
Tapi Imam Ali Zainal Abidin itu bisa sampai 1000 rakaat itu bukan jumlah yang dipikirkan beliau, tapi kenikmatan beliau yang beliau dapatkan ketika sholat. Makanya beliau sudah mencapai maqam waju'ilat qurratu aini fi sholat. Dan sholat itu betul-betul menjadi penghibur. Jadi nek pengen teler iku salat ngono lho. Nek kowe kan salat ya teler. Teler suwene pol dengkule coplok, bokonge peyok-peyok ya. Karena saking suwene salat. Tapi Imam Ali Zainal Abidin itu dan para wali yang lain tentunya seperti Imam Abu Hanifah juga sholatnya 1000 rakaat. Itu bukan karena beliau semuanya merencanakan 1000 rakaat itu enggak. Saking kenaane le salat. 2 rakaat eman pengen tambah naik Gusti. Jadi dari syukur ke syukur yang lain sampai 1000 rakaat. Bejal. Ketagihan apa? Salat. Kayak sampean nek carane dolanan nggih, dolanan PS atau dolanan FF atau apa jenenge PUBG dan yang lain-lain. Itu kan kalau menang ketagihan ya. Ketagihan ta mboten? Asik direwangi tuku diamond tuku apa jenenge koin seharga 800.000 di Indomaret ya. Iya gak? Ada? Itu kan karena ketagihan. Ngetok duit 800.000 safi ini anak kecil ya. Daerah arti negara mau kok duit semene kanggo tuku iku. Bisa. Sama, ketagihannya itu seperti itu. Ketagihan betul mereka sholat. 2 rakaat rak cukup tambah meneh. Makanya Kanjeng Nabi kan sampe enggak pernah bisa membayangkan kan di zamannya Rasulullah kalau sholat itu tawar romat odamahu. 2 kakinya sampai bengkak sholat kok ngasih bengkak kakinya aku kepiye carane. Coba bayangke temenan. Ojo ngasih sholat sing niku abot niku sholat para nabi. Sampeyan tak sanut-anut ya. Sampeyan niku sholat sunah ku sing endeng-endeng mawon. Ngono wae witir ae nek jam 10 ae gremeng ya. Jam 10 ngono rakyat mau aku sekedar batal daimul hadas iki. Daimul hadas ora daimul wudu. Makanya saya karena kasihan sama Anda insyaallah mungkin mulai nanti malam boleh lah. Misalnya batu sholat isya langsung lanjut witir. Itu tidak apa-apa. Ben daimul hadas seneng. Jadi rak engko nek jam 10 rak perlu wudu meneh. Jasar. Kemudian Al-Imam As-Segaf, Abdurrahman As-Segaf. Beliau maca khatmil Quran ketika waktu malam, semalam itu bisa berapa kali? 4 kali hataman. Ngalahno Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan kalau di waktu Ramadan ya, sehari 1 hataman, semalam 1 hataman. Praktis berarti sehari semalam 2 hataman. Tapi kalau beliau sehari 4 hataman, semalam 4 hataman. Mocone piye? Ora. Wali ya coba padano sampean. Nek sampean petang hataman model ngono wis pakno iku sak dadi lambe iki gitu. Wis rak dadi lambe. Sak lancar-lancare iku mesti kesel. Tapi beliau Abdurrahman As-Segaf, Imam Abdurrahman As-Segaf itu bisa baca seperti itu karena ada ilmunya atau ada apa ya istilahnya pakai kekuatan khusus yaitu toyul waktu ngelempit waktu. Jadi 1 jamnya itu bisa untuk beliau itu sama dengan 10 jamnya kita gitu loh. Dan itu enggak aneh, perbandingan seperti itu enggak aneh. Bagi mereka kok iso nganu ya, kok iso sakmono suwene tapi kanggo kene kok sak jam lah cukup wis adzan, lah cukup wis Jumatan. Ngono mikir ngono. Lagi leha-leha cukup Jumatan. Itu karena kita waktunya itu terlalu cepat untuk berjalan tidak bermanfaat ya. Malah mereka itu Masya Allah. Mereka itu wis sregep ijek duwe aji-aji yang khusus seperti itu kan ndaki kan. Itu terlalu ibaratnya nyawa itu turah-turah kayak Mario Bros nyawane 1000 misalnya seperti itu. Itu niku mereka. Jadi kenapa sampai seperti itu? Karena istiqomahnya mereka untuk ibadah. Jadi wis pun lah, kanggo cerita mawon ini kan dongeng, jadi gak perlu diikuti. Dikagumi saja, Masya Allah gitu aja ya. Terus wayadkuruna lan podo nyebutake sapa para ulama. Wayadkuruna lan podo nyebutake sapa ulama an Waqi' Ibnul Jarrah. Riwayat sangka Waqi' Ibnul Jarrah. An Waqi' Ibnul Jarrah, riwayat cerita sangka Waqi' Ibnul Jarrah. Ahadit tabi'ina rupane salah sijine para tabi'in. Ahadit tabi'ina rupane salah sijine para tabi'in. Annahu ing sak temene Waqi'. Annahu ing sepene Waqi'.
Iku Waki' berarti gurune Al-Imam Asy-Syafi'i sing terkenal nggone Ta'limul Ta'alim. Sa'altu ila Waqi'in su'a hifdzin. Wes, ora usah diterusno. Kita semua su'ul hifdz, su'ul akhlak dan semuanya lah. Su'ul wajhi wal mandhuri. Ya Allah Gusti, lengkap kita, keburukan kita maksimal ya. Mundu arba'ina sanatin. Semenjak 40 tahun. Mundu arba'ina sanatin semenjak 40 tahun. Lam tamasa ora gepok. Lam tamasa ora gepok. Zuhruhu apa gegere wake. Zuhruhu apa gegere wake. Al ardo ing bumi. Ini mirip-mirip dengan kita. Kata para ulama diceritakan bahwasanya Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, diceritakan beliau selama 40 tahun tidak pernah menaruh nyeleh ke geger istilahnya. Bahasanya nyeleh ke geger. Sama, kita nggak pernah menyeleh ke geger yang bumi, langsung nggak pernah ditekel di kasur. Yuk gini, maksudnya beliau tidak pernah banyak tidurnya. Lah turunnya piye? Ini saya pernah lihat Habibana Umar bin Hafid. Habibana bin Umar bin Hafid itu sayah betul, kesel. Beliau itu safari dakwahnya banyak. Itu sarene beliau itu tidurnya beliau memang tidak di kasur niku gak coba bayangno. Wah jadi Umar enak ya. Disewakno hotel sing rego ratusan juta nek angger kan kalau Umar bin Hafid kalau datang ke Indonesia ke Jakarta itu kan yang suite anunya apa hotelnya itu ceritane pendereke gak pernah wis disewakno ya tapi gak pernah apa sing jenenge sare ning ngene dhuwur kasur ini dhuwur sejadah gelar sejadah salat terus keturun dalam keadaan tahiyat turu iya Jal nikmat kan ya nek sampai yo mesti nek dalam keadaan ngono biasanya pas Jumatan nggih pas Jumatan khotibe ngomong keturun tangi dadi wong stroke karena geringgingan ya Allah. Tapi Habib Umar bin Hafid gini. Stroke dadak ya. Stroke hanya cuma 1 menit 2 menit ya. Geringgingan ya. Makanya sampean geringgingan iku etok turu wae. Dikirane mati dalam keadaan khutbah. Jadi Habib Umar bin Hafid itu dikitakan tidak pernah di zamanna negeri Indonesia yang ratusan juta itu hotel per malam ratusan juta tidak pernah pakai kasur. Ini dur sejadah sholat. Di bis pun juga seperti itu. Di perjalanan pesawat, saya pernah ceritakan, pesawat itu nek ora deres Quran, nggo kitab. Misalnya aku Habib Umar cupangnya iku anak buahku, maca kitab. Jadi dongeng itu dongeng kitab. Dan kitabnya ya fikih, tasawuf, gak ana kitab dongeng Alfulailah walailah gak berguna buat Habib Umar kan. Yang meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kefahaman tentang agama, Masya Allah. Dan itu orang sekarang, apalagi orang dulu dengan keadaan yang susah. Semakin dulu kan kasur kados ngeten kan mboten enten ya. Ya, dikatakan zaman dengan Nabi mawon ketika sare nek ngene kloso itu ketika bangun bekas sampai bekas nang ngene kulite kan anyaman klosone bekas ning kulite Masya Allah. Ini 40 tahun tidak pernah nyelehno geger iku payoke kaya apa. Wong sampe ning ngene bis wis meleh geger mulai lara kabeh awake ya. Lara esuk izin mulai ngono. Terus wa kana lan ana al-Imam Syafi'i sapa al-Imam Syafi'i. Nah, tadi gurunya sekarang muridnya. Idza sami'a iku nalikane pireng sapa Imam Syafi'i. Mireng nek ora tau mireng kok ya krungu. Tulisannya aja miring ya. Miring ya, miring ngono. Mireng sapa Imam Syafi'i. Biman kelawan wong utawa ulama yarwi kang riwayatake sapa man. Yarwi kang riwayatake sapa man hadisan ing siji hadis. Hadisan ing siji hadis yarhalu mongko tindak sapa Al Imam Asy-Syafi'i. Tindak iki lunga. Lunga iki tindak. Basa kramane nggih kangge para ulama, para kiai, guru-guru kita kalau mengatakan oh nembik lunga keliru.
Nek kula nembe tindak. Salah ya. Yai nembe tindak, kula nembe kesah. Ora yai nembe kesah keliru. Ngisin-ngisini ya. Oh yai nembe badok. Ya rahalu iku tindak sapa Al Imam Asy-Syafi'i. Wa yaqta'u lan medhot sapa Al Imam Asy-Syafi'i. Wa yaqta'u lan medhot sapa Al Imam Asy-Syafi'i. Al masafatit tawilah. Tawilah tatati. Jadi apa? Naate al masafat. Lah masafat kasroh. Anjen kasroh. Ira alamat nasabnya apa segini? Jamak mu'anas salim iku kasroh gak ono. Wal mukminina wal mukminata ora ono mukminati. Al masafati ing pira-pira jarak. Jarak itu ya jarak napa kilometer maksudnya ya. Jarak perjalanan. Al masafati ing pira-pira jarak at-tawilata kang adoh, kang dawa. Hatta yasma'a sehingga mireng sapa Al Imam Asy-Syafi'i. Hatta yasma'a sehingga mireng sapa Al Imam Asy-Syafi'i hu ing hadis hu ing hadis minhu saking rawi itu minhu saking man apunten minhu saking man walau kana lan senajan ana apa hadis walau kana lan senajan ana apa hadis hadisan iku hadis wahidan kang siji. Hadisan iku hadis wahidan kang siji. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu orang yang salah satu ulama yang terkenal gila dengan ilmu. Gila dengan ilmu maksudnya dicari betul. Tolabul ilmi zaman biyen ora kayak saiki. Saiki ilmu belajar tapi ora ana sing golek ya. Ilmu ning internet, wah sing ya wis ketok alim ya. Ngono tok komen wah tulisan apik ngono tok. Tapi nek golek ilmu itu akhirnya sekarang itu enggak seperti dulu. Usahanya, capeknya ya. Kemudian rasanya itu beda. Kalau sekarang kan ilmu yang telecek tekan dindi, ning PDF ono ya. Ning ngene HP yo ono, ning Instagram yo akeh. Tapi bermanfaat apa enggak? Ya pokoknya buat informasi saja. Akhirnya kayak koran kan ngoten ya. Tapi orang dulu enggak. Informasi kurang, jadi ilmu sangat berharga. Makanya jangan aneh, Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan, beliau itu kalau ada mendengar seseorang alim, meriwayatkan sebuah hadis, maka didatangi walaupun perjalanannya panjang. Kalau sekarang ada pesawat, sekarang ada bis, sekarang ada mobil, angel abot-abot sekarang ada sepeda ontel lah kasarannya. Misalnya sampai Imam Asy-Syafi'i ngurungu, nek misalnya zaman saiki Imam Syafi'i kok mireng nek di daerah Papua, ada orang alim yang meriwayatkan hadis, mungkin dilakukan. Melewati berapa jazirah itu, melewati berapa pulau itu, berapa negara itu dilakukan. Karena berharga. Kalau sekarang kan, wah adon, pondok streamingnya ono kok. Pondok streamingnya ono. Ya akhirnya ya sinaune karo bloter, terus komen, kudus timur hadir. Nah, ya hadir tak tapi kan sedih loh, 1 menit 2 menit eman-eman kuota metu kan ngono ora. Ya Allah. Jadi ilmu saiki belajar tapi banyak yang tidak mau mengambil. Kalau dulu ilmu itu sedikit dicari banyak orang. Itu Imam Syafi'i. Bahkan saya lupa ada seorang sahabat yang sudah sepuh. Diceritakan beliau tinggal di Madinah. Saat itu para sahabat itu sudah banyak yang meninggal. Jadi tinggal 2 orang ini aja yang masih hidup. Ya, diceritakan 2 orang ini. Nah yang sepuh ini yang Madinah itu lupa-lupa ingat. Saya pun pernah dengar hadis dari Rasulullah. Ini saya perlu verifikasi ke siapa. Kalau Kanjeng Nabi pernah mengatakan seperti ini. Cuma 1 hadis. Jadi Kanjeng Nabi ini kan sering kumpul sama sahabat. Otomatis apa yang diucapkan Kanjeng Nabi menjadi hadis.
Nah, kemudian di saat itu Kanjeng Nabi sudah tidak ada, kocok-kocok dari sahabat sudah mati, karena wong loro, yang di Madinah sama yang di Mesir. Yang di Madinah itu ragu-ragu. Iki bener-bener tahu tak kerungu tahu iki hadis Kanjeng Nabi tahu, tapi aku yakin hadis Kanjeng Nabi. Kalaupun sahabat mengatakan itu hadis Kanjeng Nabi dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu hadis, itu sudah pasti bisa dibenarkan. Soalnya sih ngomong sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi dia untuk meyakinkan hatinya dia tuh sampai rela-rela jauh-jauh datang ke Mesir. Waduh tua nih ketemu, tunuk, sudah tua, gitu, waduh tua nih. Aduh, kemudian tekan Mesir. Iki lho aku pengen takon, Kanjeng Nabi tau ngendikan ngene ta ora sih? Elingku kok tahu. Oh iya, tahu di. Cuma satu hadis, verifikasi satu hadis. Nek saiki kan ndak, Masya Allah, ana wong alim di WA. Nuwun sewu iki, tanglet. Niki leres ta mboten? Wis temenan ngenyek kiai temenan. Di WA, nyuwun tolong jawab cepet sak dalile nggih iki. Ngono kok kurang ajar ya. Masamu kitab ki ora ngungkrah-ngungkrah ta. Masya Allah, ini satu hadis. Artinya ilmu yang sedikit kasarannya kan ngoten, tidak sebanding dengan perjalanannya kan. Misalnya kelangan si hadis sithik kelangan ilmu sithik karo ngentekno angka sing akeh. Sampeyan milih ndi? Kelangan lah kan daripada angka entek kan ngono. Tapi ini ndak, Masya Allah. Satu hadis diverifikasi jauh-jauh dari Madinah datang ke Mesir sama-sama tua. Sama-sama akhirus sahabat. Akhirnya para sahabat. Cuman verifikasi satu hadis. Masya Allah. Oh saiki ngono iku, ono WA, telepon ra disopan. Ngapunten Gus ganggu, ditangkel awan-awan wayah turu ngeloni anak bojo. Ora ngajar wong iki ngono. Maklum sih nelpon jomblo ya. Jadi tak ngerti rasane ngeloni anak bojo. Jadi kadang jam 12 bengi nelpon, ono sing WA, anu Gus niki nek surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr niki tafsirane Syekh Abdul Qadir Jailani bialah aku ke bengi maulid iki sesuk arep mulang tak kober ngono. Tapi Masya Allah. Jadi ilmu zaman dulu itu sangat berharga. Nah saiki ilmune akeh. Sing masalah umatnya rak berharga iku apa? Bukan ilmunya enggak berharga, umatnya enggak berharga. Terus tambah satu lagi. Wa kana lan omno Sayyidi Abdullah Ba Husain As-Sekaf Alawi. Ora Alawi iki Alawi rak cethos iki. Ngembo-ngembo ya Alawi sing iki ya. Ndah Izar Alwi ini. Ya Allah. Saya susah kalau ada orang-orang namanya Alawi atau Alwi ngembo-ngembo habaq pesek tapi kok jenenge Alawi. Wes ra umum. Sipit sisan matane. Pun. Makana lan ana sapa Sayyidi Abdullah Ba Husain As-Sekaf. Wirtuhu utawi wirite Sayyidi Abdullah. Iku utawi wirite Sayyidi Abdullah. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina min la ilaha illallah saking zikir la ilaha illallah. Saking zikir la ilaha illallah. Wa huwa hale utawi Sayyidi Abdullah. Wa huwa hale utawi umur Sayyidi Abdullah ibnu sab'i sinina iku umur 7 tahun. Ibnu sab'i sinina iku umur 7 tahun. Sab'ina alfin iki dadi apa? Nek aku sih cocoke sab'una alfin. Jadi khobare wirduhu. Jadi khobare kan iku utawi kan wirduhu iku utawi nek aku cocoke insyaallah mungkin Allah alam ya. Allah alam wa ta'ala shawab sab'una alfin. Iku 70.000 zikir. Sab'una alfin iku 70.000 zikir. Ini menurut saya yang lebih cocok. Kadang di kitab ini ada beberapa i'rab yang kadang kurang pas. Pun mungkin salah cetak mungkin dan bukan salahnya mu'alif, salah cetak itu biasa. Nah, ini kita lihat umur 7 tahun, bocah FF khususnya rungokno. Sayyidi Abdullah Ba Husain As-Sekaf Alawi. Umur 7 tahun iku zikirane
la ilaha illallah 70.000. Sampeyan umur 7 tahun kira-kira zikir apa anu ya. Nutul HP-ne 70.000. Nutul. Iya Mas Pur. Mas Pur paling cedek ya kalau Habib Abdullah. Umurmu piro, Pur? 16 tahun. Kira-kira 10. 12 wis ketuaan wis kelewat. Wis kelewat berarti. Sudah agak sukses lagi kamu berarti. Ini umur 7 tahun apal kok apal. Umur 7 tahun zikirane 70.000 dan itu umur 7 tahun. Tentunya setelah itu lebih banyak istiqomah. Artinya anak kecil yang seumuran 7 tahun yang dunianya itu adalah dunia bermain itu pun zikirannya sampai 70.000. 70.000 la ilaha illallah. Panas ta ora ya panas. Tapi awak dhewe nek kon 70.000 konslet ya. Konslet mon mboten usah anut-anut. Pokoke la ilaha illallah sedelok-sedelok mawon kok dikir talqin niki mangke sedelok-sedelok wae. Iku pun suwi mawon wis dadi ati serik ya. Dikir kok suwene pol. Sing salah kok dikire kan ngono. Payah wong saiki pikirane. Wong biyen dijak dikiran iku seneng eling Gusti Allah. Dadi menambah keimanan. Wong saiki beda. Dikir sing tahlilan sediluk, sing donga sediluk, pokoke sediluk-sediluk kabeh pokoke. Penting dikir. Wong saiki kan ngono. Gusti Allah dieling-eling sediluk-sediluk wae. Iku repot. Wana qala radhiyallahu anhu wa kana sayyidi Muhammad al-Banna wallahu a'lamu bissawab. Mas Cup. Dan sebelum kita tutup dengan zikir talqin, ada teman-teman juga dari Itiadul Falah. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, yaitu formalitas saja ya. Jadi sampean yo misale apa kok subuh-subuh kok pondok kono kon rene itu bentuk dari tolabul ilmi. Bentuk dari tolabul ilmi di apa namanya? Diresapi, dihayati. Sana setiap langkah Anda itu pasti lebih banyak ya, daripada yang dari Al-Fatah. Otomatis ganjarannya akeh. Walaupun tekan lokasi ngantuk-ngantuk sithik ora apa-apa. Iku lumrah lah cah pondok. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يا ديان بالنبي خير الورى لا تحرقنا بالنيران أعطنا كل المنى وأغرقنا في الإحسان وأجيب لنا الدعاء كل وقت والأحيان وكنسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واخدم بالحسنى لنا وغسلنا
من الأدرار فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت أمر النيران لا إله إلا الله أروت القلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء والعطاء والرضوان قد يرى من قالها بين حور والغلمان من غدا يذكرها فازما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم الجان وغدا ذاكرها حائزا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان وليختم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قدرنا بها في البهاء مثل البستان وأخرى أجسامنا فيه من أكل الديدان واجعلها بحشرنا أنسانات في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسانات في الأحزان واسقنا يا ربي حوضي العذب الملآن وبها يا ربنا أسكننا على الجنان في جوار المصطفى بالعلا بحر الرضوان فعليه ربنا صل في كل زمان فعليه ربنا صل في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضته يتثنى الصنوبان خيريا خيريا الشيخ عبد القادر الجيلان كليا الشيخ عبد القادر الجيلان خيريا الحبيب علي الحبشي كليا الحبيب علي الحبشي خيريا شيخنا أحمدي كليا
شيخنا أحمدي خيريا خيريا كل مشايخنا كليا كليا كل مشايخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.